sumberku aku. Oh yeah. Sore sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai mulai dari awal pertengahan dan selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi pada ibadah sekolah minggu. Meskipun masih secara online ibadahnya, tapi tidak apa-apa, kita mau memulai memuji Tuhan. Kiranya kita mau memujikan dengan kesungguhan hati kita mau pujikan dengan semangat ya. Kita pujikan doa. Hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, semua hari itu baik ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita sambung pujian kita yang kedua. Kita mau pujikan hati-hati gunakan tanganmu. Karena kita anak Tuhan, harus hati-hati setiap kita menggunakan mulut kita, setiap kita menggunakan tangan kita, setiap kita menggunakan kaki kita. Biarlah kita menggunakan dengan hati-hati dan biarlah kita menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik, kalau sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya kita mau siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita, biarlah apa yang disampaikan boleh kami mengerti, terlebih boleh kami melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh.
kekuasaan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemuliaan-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu yang Tuhan selalu berikan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa, kiranya Tuhan mau siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita Bapa. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan boleh kami mengerti, terlebih boleh kami lakukan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, jaga sertai anak-anak-Mu selalu Bapa, yang ada di rumah semuanya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap menjaga kesehatan kami Bapa. Biarlah Tuhan di hari Natal nanti Bapa, kami boleh bertemu kembali bersama-sama dalam ibadah Natal sekolah minggu. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan juga berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang disampaikan berasal dari Engkau saja. Tuhan terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sore adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Hari ini ketemu lagi bersama Kak Tami. Hari ini Kak Tami mau cerita tentang Tabita dibangkitkan. Kita mau baca dulu ya di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kak Tami baca ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ayat 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangkit lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. 43. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, di sini Kak Tami mau cerita tentang Tabita. Tabita semasa hidupnya, di dalam cerita ini sebelum dia sakit dan meninggal, dia adalah orang yang baik. Dia suka berbagi, suka memberi. Dia adalah suka membuat baju sama orang-orang yang gak mampu, yang gak punya baju, dia kasih, dia beri. Jadi orang-orang di sekitarnya Tabita ini senang sama Tabita, karena Tabita ini adalah orang baik, orang yang suka memberi. Pekerjaannya adalah membuat baju. Nah, kalau membuat baju itu gampang-gampang susah ya adik-adik. Nah, tapi Tabita ini dia bahannya dari dia, terus dia kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi waktu dia sakit, orang-orang di sekitar dia sedih. Dia itu tinggal di Yope, namanya Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Nah, perempuan ini baik sekali. Dia suka bersedekah, dia suka memberi. Dia pekerjaannya kayak kalau sekarang namanya penjahit ya adik-adik, yang membuat baju. Nah, dia memberi tanpa meminta imbalan. Jadi dia disayang sama orang-orang di sekitarnya. Tetapi pada waktu itu Tabita sakit. Sakitnya parah. Bukan cuma sakit tapi sampai meninggal dunia. Nah, orang-orang di sekitarnya, aduh gimana ini? Aduh, mereka akhirnya memandikan Tabita, terus habis itu ditaruh di mana ditaruhnya? Di ruang atas.
Lidah itu dekat dengan Yope, makanya dibilang di sini di Yope karena lidah dekat Yope. Ketika muridnya mendengar bahwa Petrus ada di Lida, nah Lida kan dekat Yope. Lah Yope ini kan tempatnya Tabita. Petrus ada di Lida. Terus murid-murid, loh Petrus ada di Lida. Terus akhirnya mereka mengutus 2 orang untuk memanggil Petrus. Segeralah ini bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya. Kepadanya ini berarti kepada Petrus. Dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Maka bergegaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dekatnya ini berarti dekatnya Petrus. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu masih hidup. Nah, janda-janda ini melihatkan hasil karya, hasil jahitannya Tabita. Pak Petrus, lihat ini hasil jahitannya Ibu Dorcas. Tapi Pak Petrus bilang apa? Tetapi Petrus, di ayat 40 ya, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu maksudnya ke Dorcas atau Tabita ya. Lalu berkata, Tabita, bangkitlah. Loh, Tabita langsung, kan Tabita meninggal ya. Cuma Petrus bilang, Tabita, bangkitlah. Bangkit nggak ya Tabitanya? Ini, lalu Tabita membuka mata. Bisa ya, cuma bilang Tabita, bangkitlah. Itu karena kuasa Tuhan ada di dalam Petrus. Kalau Petrus sendiri yang melakukannya, kalau tidak ada kuasa Tuhan, tidak bisa. Kayak adik-adik misalnya ada lihat orang meninggal, terus adik-adik bilang, bangkitlah. Nah, nggak mungkin, nggak bisa kan? Karena Tuhan tidak berkuasa atas adik-adik. Jadinya adik-adik nggak bisa berkuasa membangkitkan orang mati. Kalau adik-adik punya talenta begitu, baru bisa. Karena itu dari Tuhan. Terus Tabita membuka mata dan ketika melihat Petrus, ia bangkit atau ia bangun lalu duduk. Petrus tidak hanya itu, dia menolong Tabita untuk berdiri. Di ayat 41 Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia itu Petrus memanggil janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Nah, orang-orang di sekitar situ kaget ya, loh kok bisa? Tapi mereka percaya kalau Tabita pasti bisa bangkit, bisa hidup. Terus tersiar lah ya, kabar itu tadi tersiar. Tabita dibangkitkan, Tabita hidup. Terus habis itu peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope dari rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit namanya Simon. Jadi Petrus itu nggak langsung pergi, tapi disuruh menginap dulu ke rumahnya Simon penyamak kulit. Nah, di sini kita mau seperti orang-orang di sekitar itu ya, percaya kalau Tabita bisa bangkit. Kita percaya sama kuasa Tuhan. Kalau adik-adik saat ini sedang sakit, berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kesembuhan. Kita harus mau ya, seperti orang-orang di sekitarnya Tabita yang percaya kalau Tabita akan hidup. Dan kita mau seperti Tabita yang suka berbagi, suka memberi, baik kepada orang walaupun orang itu jahat kepada kita. Memang kata Mi, susah ya kalau baik sama orang yang berbuat jahat sama kita. Betul, tapi kita mau belajar. Kita mau seperti Tuhan Yesus yang mengampuni
orang yang salah kepada kita. Kalau mengasihi orang yang baik, gampang. Tapi kalau mengasihi orang yang jahat, susah-susah gampang. Tapi kita mau belajar. Nah, Kak Tami mau kasih ayat hafalan di Lukas 5 ayat 10b. Dari sini kata-katanya, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, sudah selesai ceritanya Kak Tami. Sebelum kita mengakhiri firman pada sore hari ini, kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ditirukan dan diaminkan di dalam hati ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, kami masih berkumpul secara online Tuhan. Tuhan, kami rindu berkumpul secara offline Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Tabita yang baik hati, suka memberi, suka bersedekah Tuhan. Tuhan, kami juga mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, kami di sini juga Tuhan berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Engkau mau sembuhkan Tuhan, karena kami percaya Kau adalah dokter dari segala dokter, obat dari segala obat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini bermalas-malasan Tuhan. Engkau mau ketuk pintu hatinya Tuhan. Engkau mau selalu mengingatkan teman-teman kami agar selalu setia kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Engkau mau pulihkan bangsa kami Bapa, agar bangsa kami lebih sehat lagi Tuhan. Terutama kota kami Bapa, kota Lamongan. Engkau mau pakai Tuhan kota kami, Engkau mau pulihkan kota kami Bapa. Bapa, terima kasih Yesus. Doa yang kurang sempurna ini Bapa hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bersyukur sore hari ini kita masih diberi kemurahan Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan akhiri dalam ibadah kita sore hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah kami. Biar kiranya kami semua boleh semakin dimengertikan akan kebenaran firman-Mu, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup ini. Memberkati kiranya untuk guru-guru sekolah minggu, memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati kami semua untuk kami bertambah hari, boleh bertambah semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 96 ayat
dan masuklah ke pelantarannya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur Pasal pasal 96 ayat ayat 8. 8. Berilah Berilah kepada Tuhan kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Yesus memberkati. Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pada 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Yesus memberkati. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan
persembahan dan masuklah ke pelataran